Ya, kalau kalau gue sendiri ngeliat bersyukurnya di masa-masa gue pun masa ekosistem mendukung ya kayak gitu. Memang memaparkan diri dengan hal yang berbau investasi dan sebagainya kayak gitu kan sejak awal sekolah juga kayak gitu. Nah makanya sometimes apa ya, kita selalu kan ada quotes kan, tunjukkan 5 teman, show your friend gitu kan, lima temen lu atau 10 temen lu, dan I will tell your future gitu kan, atau gue ya kurang lebih penghasilan lu adalah dari lima orang-orang rata-rata temen lu terdekat lah kayak gitu. Dan I think maksudnya by on research dan sebagainya itu tuh benar kayak gitu, it's not just a slogan kayak gitu, tapi itu adalah suatu realita kayak gitu. Jadi paling mungkin yang bisa kita lakukan adalah gimana kita memaparkan diri dengan orang-orang yang memang membantu kita untuk bertumbuh dan ya tadi mengambil resiko dengan berani, tapi kita bisa mengukur itu kayak gitu. Dan akhirnya ya pengalaman-pengalaman pembelajaran itu yang akhirnya membuat kita jadi besar kayak gitu kan. Apalagi di masa-masa sekarang sebetulnya yang tadi saya sampaikan sih, milenial itu sebetulnya menariknya adalah mereka kadang uh, mereka suka bereksplorasi banyak, mereka udah terpapar sama internet dan sebagainya, mereka bisa dapat semua pengetahuan yang ada gitu kan dari internet dan sebagainya. Jadi kunci kunci mereka adalah gimana mereka bisa konsisten dan mereka tahan sama proses yang ada kayak gitu kan. Sometimes orang-orang mungkin nggak mau ada saver and investor kayak gitu kan. Orang-orang kalau kalau bahas mengenai fundamental dan sebagainya, aduh kayak itu old lah gitu. Tapi kalau membahas sesuatu yang kayak hari ini yang naik apa nih, gimana nih, Luna gitu kan, harus harus apa nih kayak gitu sebagainya. Sometimes uh, ada suatu hal yang cepat atau instan itu kan sesuatu yang menarik kayak gitu. Tapi proses itu adalah yang mahal kayak gitu. Dan sebetulnya masa-masa kayak gini bener kayak mungkin uh, ya yang lebih senior itu wisdomnya lebih banyak kayak gitu. Mereka lebih bisa mengontrol emosi kayak gitu kan. Makanya trader trader muda yang mungkin punya ambisi dan sebagainya, mereka harus belajar lebih ke arah emosi kayak gitu kan, gimana mereka mengontrol itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang pada akhirnya mereka akhirnya frustasi sendiri dan nggak bahagia kayak gitu kan, kayak gitu ya itu juga percuma aja jadinya kayak gitu kan. Nah, makanya gimana kita bisa enjoy, terus abis itu tadi gimana teman-teman bisa mengetahui profil resiko yang teman-teman anggap itu masih bisa teman-teman toleransi gitu, even kalau sejatuh-jatuhnya kita kayak gitu. Itu sih menurut gua. Iya, kayaknya pengenalan diri, terus pengendalian emosi, kontrol diri itu kayaknya benar-benar menurut aku faktor kunci banget sih kalau di market sih. Gak tahu kalau teman-teman yang lain coba boleh di-share juga ya di kolom komen ya teman-teman. Nah, kalau dari Ini David sendiri, ini kalau menurut aku nih sebenarnya dunia konten kreator ini menarik banget yo dieksplorasi. Jadi misalnya kita lagi mendalami sesuatu, kita sebenarnya juga udah bisa share journey kita kan, bah meskipun gitu kita masih belum sukses karena kayak kemenangan-kemenangan kecil atau kekalahan-kekalahan kita along the way itu juga sebuah story yang bisa dibagikan ya nggak sih. Kalau mungkin bisa bagi pengalaman nih, David kan kamu berarti belong tuh yang virtuoso kan, jadi kayak perjalanan yang kamu lakukan misalnya dari sisi peluang dari dunia perkontenan ini, terus juga apa sih yang perlu dilakukan? Mungkin ada beberapa temen yang udah berpikir iya kayaknya pengen deh nyemplung ke dunia ini, tapi maju mundur nggak jadi-jadi juga nih gitu. gue ngerasa teman-teman di sini mungkin as a trader kayak gitu kan, atau orang-orang yang mungkin melek soal finansial pun, menurut gue coba aja bikin konten, percaya diri untuk bikin sesuatu yang mengedukasi kayak gitu. Nah paling penting menurut gue gimana bisa mendeliver itu sesuatu yang menjadi uh, kita punya data gitu kan, tapi kita gimana menyajikan ke orang itu kan sesuatu hal yang ibaratnya beyond kayak gitu. Nah, mungkin kita harus mengunyah dulu dari Google atau dari YouTube yang ada kayak gitu. Menurut gua orang-orang yang nonton as a trader juga, you guys, maksud gua jangan cuma jadi virtuoso as a trader, tapi ayo kita mulai create a content atau sesuatu yang kira-kira bisa apa ya, bisa akhirnya being viral kayak gitu kan, atau yang memang mengedukasi, dan mulai untuk kolaborasi sama banyak orang juga kayak gitu kan, minta tolong orang untuk share dan sebagainya kayak gitu. Karena hal-hal seperti itu kan investasi kayak gitu kan. Mungkin sekarang cuma
uh, apa namanya 23 orang yang atau 30 orang yang nge-like dan sebagainya gitu aja. Tapi kan kalau misalkan apa namanya, kalau kata bukunya di Kobuzer ya, anggapnya 30 orang itu kan setara dengan orang-orang yang ada di kelas gitu kan. Kita lagi edukasi 30 orang ibaratnya di kelas kayak gitu. Kalau 100 orang sama aja kayak di aula kayak gitu kan. Semakin banyak itu masa kita kita nggak bicara soal quantity yang ada gitu kan, tapi quality yang kita bisa deliver kayak gitu. At the end ada suatu momen di mana itu akan eksponensial sendiri gitu, akan menemukan suatu titik peak di mana itu akan naik kayak gitu. Jadi apa ya, gue sendiri percaya sih gimana habit-habit yang ada kayak gitu. Jadi mas gue ketika kita mungkin melakukan sesuatu dan akhirnya mungkin kita nggak ngeliat kok nggak mulai signifikansinya kayak gitu, tapi akan ada satu momen momen aha atau titik di mana itu akan melecut naik kayak gitu. Nah kuncinya tadi gimana kita bisa konsisten akan hal itu, tetap ngelakuin hal yang baik, dan akhirnya ya pada suatu momen kayak gitu kan itu akan meledak sendirinya kayak gitu. Dan apa ya, menjadi Perjalanan kamu berapa menjadi tahun sih seseorang yang sampai uh, kamu menemukan titik aha meledaknya itu? kalau misalkan uh, saya sendiri ngerasa itu mungkin ketika saya mulai journey dari belajar dan sebagainya itu mungkin sekitar 5 tahunan kayak gitu. Jadi artinya ini juga hal yang panjang kayak gitu kan. 5 tahun gimana belajar kayak gitu kan, equipment diri kita sendiri gitu kan, gimana kita bisa apa namanya engage people kayak gitu kan, orang-orang untuk percaya sama kita kayak gitu kan, branding, personal branding juga kayak gitu, terus konsisten kayak gitu. Nah itu kan memang nggak gampang kayak gitu. Jadi mulai mulai dari situ sih Ci gitu. Oke, kasih tips Dan dong mungkin untuk teman-teman personal di sini juga branding, karena menurut aku nih penting banget ya, kayak jalan manapun yang kita pilih, misalnya kayak saver slash investor, tapi kan kita juga bisa dapat kayak opportunity untuk dapat income lebih dengan sharing pengetahuan kita sebagai misalnya investor, atau tadi yang misalnya company climber atau corporate climber gitu kan, apalagi juga penting kan untuk personal branding virtuoso, apalagi dreamer itu juga penting. Nah, boleh share tips nggak ini sebelum kita menutup jumpa kita di malam hari ini, Cie? Kayak apa jumpa ya? Maksudnya kayak IG live kita malam hari ini, kasih tips untuk personal branding biar ya, solid personal brandingnya dan kuat gitu. kalau ya yang paling penting itu kita tahu kan, uh, kita create avatar audiens kita kayak gitu. Kalau misalkan kita udah bisa meng-create avatar kita, avatar audiens kita, itu kita udah bisa tuh kira-kira mendeliver apa yang mau kita sampaikan sehingga cocok. Avatarnya seperti apa sih? Contohnya kayak apakah male or female kayak gitu, range usianya berapa sih, kira-kira income-nya, salary-nya seperti apa sih, mereka kesukaannya seperti apa sih, traveling atau apa. Jadi itu lebih ke arah, karena basically gue juga banyak di sales marketing ya, gimana kita define apa ya, suatu avatar produk fit ke market itu kan kita ngelihat gitu kan, customer kita seperti apa sih, audience kita seperti apa, avatar kita seperti apa. Terus ketika kita udah dapet avatar yang kita apa ya, avatar yang kita tahu kayak gitu, audience kita harus punya yang namanya customer pathway kan. Nah gimana caranya kita membuat customer pathway ini akhirnya apa yang mau kita deliver ke mereka akhirnya sampai gitu. Nah untuk mencapai ini kan kita juga butuh funnel kayak gitu kan. Masa ada berapa tahap gimana orang-orang bisa aware dulu, kemudian appeal, kemudian mereka ask gitu kan, nanya kayak gitu kan. Terus abis itu mereka take action di sana dan mereka advocate kayak gitu. Advocate dalam artian mereka bisa menyampaikan atau merekomendasikan orang tersebut ke orang lain kayak gitu. Jadi nggak hanya mereka action, mereka melakukan sesuatu, nonton atau sebagainya kayak gitu kan, like, comment sebagainya, tapi mereka juga bisa merekomendasikan, share dan sebagainya kayak gitu. At the end, ketika mereka udah tahu avatar, mereka punya customer journey atau path yang baik kayak gitu kan. Nah, tinggal bagian kita untuk melakukan konsistensi di sana kayak gitu. Melakukan konsistensi dan pastinya market research kayak gitu. Dan untuk zaman sekarang menurut gua penting banget sih untuk kolaborasi sih kayak gitu. Kayak ibaratnya sama banyak orang-orang, dan tetap belajar sama banyak orang, karena semakin kita belajar, even gue juga kayak gitu, semakin kita belajar semakin kita ngerasa
oh ternyata banyak yang gue nggak tahu ya kayak gitu, ada lagi loh ternyata begini-begini, belajar lagi ternyata sama orang ada lagi kayak gitu. Nah itu sih sebetulnya, makanya gimana kita belajar lebih banyak. Dan ya apa ya, tadi sebelumnya jam 7 tuh ngobrol sama ini Ko Melvin juga kayak gitu, kita bahas mengenai belajar. Oh, tadi Sebetulnya ada minat yang minat orang belajar bilang, itu rendah sebetulnya kan. mm, Iya, abis IG iya, live juga di habis sebelah katanya ngobrol gitu. sama uh, iya, sama Ko Melvin juga kayak gitu kan. Jadi maksud maksud gue, memang benar gitu, literasi baca kita rendah, belajar kita juga mungkin kurang. Nah makanya jangan sampai tadi kalau disebut ya investasi bodong dan sebagainya kayak gitu. Nah itu agak riskan kayak gitu. Jadi yuk sama-sama benar-benar perbaiki literasi juga kayak gitu kan. Iya, Gitu sih. benar. Oke, kita udah mau penutup nih. Boleh kasih pesan-pesan nggak buat Sobat Cuan semuanya? Closing statement. Oke, thank you banget. Ya, kalau mungkin closing statementnya, uh, at the end kita cuma harus belajar untuk reverse thinking. Ketika kita mau achieve goal sesuatu di akhir, kita harus mikir kan untuk mencapai ini seperti apa sih kayak gitu. Nah kalau kita tahu misalkan impian kita mau A kayak gitu kan, nah ayo mulai kita susun kayak gitu. Berarti dalam beberapa waktu ini gue harus begini. Apa sih milestone yang ada kayak gitu. Nah apa ya, hiduplah menghidupi ini dengan panggilan kayak gitu kan. What your vision di akhir kayak gitu kan, goals, dan juga your calling kayak gitu kan, panggilan kita kayak gitu. Pada akhirnya ya uh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan kayak gitu kan, pada akhirnya kan kita juga pengen bahagia, kita make happy kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita mengejar uang pada akhirnya sampai akhir gitu kan, cuan-cuan, tapi kita juga nggak memikirkan kebahagiaan kita, psikologi kita juga kayak gitu. Jadi semuanya harus balance lah kayak gitu. Dan juga menurutku gimana kita konsisten, apalagi dari semua jalan kayak gitu kan, itu company climber, saver investor kayak gitu kan, the dreamer, dan juga the fit, mereka punya proses yang sama. Even jalan mereka berbeda, mereka punya profil resiko yang berbeda, mereka punya apa ya, kecepatan waktu yang berbeda kayak gitu kan. Teman-teman masih muda saat ini, teman-teman bisa memilih untuk jadi apapun. Even kalau misalkan sekarang usia masih 20-an kayak gitu, tambah 33 tahun lagi teman-teman masih juga 50-an tuh ya masih oke lah gitu lah, masih sehat juga gitu kan. Kayak gitu, sama kayak Ci Alin yang awet muda gitu kan. Jadi tetap Thank tetap you. bahagia dan enjoy dengan prosesnya. Wah, thank you so Gitu sih. much David Thank Wijaya you juga. sharingnya malam hari ini ya.